Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida di video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas latihan soal pada reaksi elektrolisis. Ada 5 soal, mari kita simak. Soal yang pertama adalah tulis reaksi elektrolisis pada larutan asam sulfat dengan elektroda karbon. Nah, kita tulis dulu rumus kimia dari asam sulfat, yaitu H2SO4 ya. Nah, ini adalah larutan. Nah, kemudian kita uraikan. Dia terurai jadi 2H+ ditambah SO4 2-. Oke. Nah, di sini H+ adalah kation, maka kalau kation dia akan bergerak menuju katoda. Nah, maka kalau katoda kita lihat dulu yang pertama adalah ini larutan atau lelehan. Nah, di sini adalah larutan. Oke. Ini adalah larutan. Nah, larutan itu nanti ada 2. Kalau misalnya dia mengandung logam-logam aktif seperti golongan 1A, 2A, Al, dan Mn atau selain dari itu. Nah, di sini adalah ion H+. Jadi dirinya sendiri direduksi menghasilkan hidrogen. Oke. Nah, itu kalau kation di katoda. Kemudian ini adalah anion. Nah, dia adalah di anoda. Anoda, lihat dulu elektroda. Nah, elektrodanya apa? Inert atau tak inert? Di sini dia menggunakan karbon. Karena menggunakan karbon, karbon itu adalah elektroda yang inert. Nah, kalau elektroda inert, lihat anionnya. SO4 2-. Ada oksigen nggak? Ada oksigen, berarti nanti H2O yang dioksidasi. Maka reaksi di katoda itu adalah 2H+ direduksi menjadi hidrogen. Ya, jadi menghasilkan hidrogen. Kemudian kalau anoda itu adalah H2O teroksidasi menghasilkan oksigen 4H+ ditambah 4 elektron. Nah, kemudian kita samakan. Elektronnya udah sama belum? Belum. Berarti yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Kali 2 langsung ya, berarti di sini 4, di sini 4, di sini 2. Nah, kalau udah, baru kita coret, ini coret, ini coret. Maka reaksi totalnya adalah 2H2O ditambah 4H+ menjadi 2H2 tambah oksigen tambah 4H+. Nah, coba perhatikan, kanan kiri ada H+ ya. Nah, maka ini bisa dicoret sehingga hasilnya menjadi 2H2O menjadi 2H2 ditambah oksigen ya. Nah, ini adalah reaksi elektrolisis untuk larutan asam sulfat menggunakan elektroda karbon ya. Kemudian sekarang kita lihat soal nomor 2. Tulis reaksi elektrolisis pada larutan CuSO4 dengan elektroda karbon. Larutan lagi nih, CuSO4 ya. Larutan, kita uraikan, dia jadi Cu2+ tambah, elektroda tembaga. Tambah SO4 2-. Larutan. Ya, ini di katoda, dia larutan. Kemungkinannya 2 kan? Kalau logam 1A, 2A, AlMn atau selain. Nah, di sini adalah Cu. Cu itu selain. Kan ya, berarti dia selain. Maka nanti yang direduksi adalah dirinya sendiri. Ya. Sekarang SO4 2-. Dia di anoda. Anion. Ya, di anoda. Maka lihat elektrodanya. Elektrodanya adalah tembaga. Apa tembaga teh? Cu. Ya, Cu ini inert tak inert? Tak inert. Ya, kalau tak inert berarti dia ikut bereaksi. Maka nanti yang dioksidasi adalah si Cu-nya. Gitu. Ya, kalau tak inert mah dirinya sendiri. Maka nanti di katoda itu adalah reaksinya Cu2+ direduksi. Tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Di anoda itu adalah oksidasi Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Ya. Nah, ini udah sama elektronnya. Terus gimana ini? Cu-nya sama Cu, sama-sama Cu2+, habis atau ya? Nah, tidak ya. Jadi, itu jangan dicoret karena kan
asalnya itu berbeda, yang satu dari katoda, yang satu dari anoda ya. Jadi ini nanti menjadi Cu2 plus tambah Cu menjadi Cu2 plus tambah Cu. Nah, sebetulnya yang bisa dicoret itu adalah si Cu2 plus. Kenapa? Karena ini di dua-duanya ada, di larutan ada. Nah, yang ini itu nggak bisa. Kalau yang sebelah kiri adalah Cu yang berasal dari anoda, sementara yang sebelah kanan adalah Cu yang berasal dari katoda. Ya, nah, seperti itu untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjutkan. Nah, soal nomor 3 adalah larutan CuSO4 dengan anoda tembaga dan katoda besi, ya larutan. Oke, berarti CuSO4 larutan diuraikan dulu ya. Cu2 plus tambah SO4 2-. Oke, ini kation di katoda. Ya, dia pakai katodanya besi. Ingat, kalau di katoda ini nggak ngaruh penggunaan elektroda. Yang kamu lihat adalah yang pertama larutan atau lelehan dulu. Nah, di sini adalah larutan. Kalau larutan, maka lihat dia mengandung golongan 1A, 2A, elemen atau selain. Nah, di sini kan Cu2 plus, berarti kan selain. Maka kalau selain itu adalah si Cu2 plusnya yang direduksi. Nah, kemudian kalau di anoda, anion ya, ini lihat dulu elektrodanya. Elektrodanya inert atau tak inert. Nah, di sini anoda yang digunakan adalah tembaga. Ya, Cu, berarti dia termasuk tak inert. Kalau tak inert, maka dirinya sendiri yang dioksidasi. Nah, ini berarti sama kayak yang tadi ya. Maka di katoda reaksinya itu adalah Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Di anoda itu adalah Cu menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Nah, ini coret, ini sama kayak tadi. Oke. Itu menjadi Cu yang berasal dari anoda, nah, berubah menjadi Cu yang berasal dari katoda ya. Nah, ini soal nomor 3. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Tulis reaksi elektrolisis pada lelehan NaCl dengan elektroda grafit. Oke, lelehan NaCl, berarti NaCl dalam bentuk lelehan liquid ya. Nah, ini diuraikan menjadi Na plus tambah Cl min. Oke, sekarang ini kation, lihat kation, dia akan mendekati katoda. Maka ingat, kalau katoda itu lihat dulu larutan atau lelehan. Ya, nah ternyata di sini lelehan. Kalau lelehan itu dirinya sendiri langsung. Berarti si Na plusnya yang direduksi. Kemudian ini sekarang anion, anoda, lihat elektrodanya. Elektrodanya grafit. Apa grafit itu? Ya, ini adalah karbon. Kalau karbon inert tak inert? Inert. Maka kalau inert itu lihat anionnya. Anionnya adalah Cl-. Cl- itu adalah sisa asam lain. Ya, asam lain. Nah, kalau sisa asam lain itu adalah dia sendiri yang dioksidasi. Maka di katoda itu adalah Na plus tambah elektron menjadi Na ya. Kemudian di anoda itu adalah Cl. Cl itu golongan 7, berarti nanti dihasilkan Cl2. Jadi kalau golongan 7 FCl-Bri itu biasanya diatomik dihasilkannya. Maka Cl-nya itu harus 2 koefisiennya ya. Kemudian di sininya ditambah 2 elektron. Nah, di sini elektronnya udah sama belum? Belum. Maka kita samakan dulu, yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Nah, ini 2, 2, 2. Elektronnya udah sama, coret ya. Nah, ini menjadi 2 Na plus tambah 2 Cl min menjadi 2 Na tambah Cl2. Ini bisa bergabung nggak? Bisa. Ini jadi NaCl ya. Jadi 2 Na tambah Cl2. Nah, ini adalah reaksi elektrolisisnya. Jadi biasanya kalau lelehan di elektrolisis menggunakan elektroda yang inert, itu biasanya di akhir reaksi elektrolisis dihasilkan lagi senyawa itu. Jadi kalau NaCl, NaCl lagi ya. Nah, itu adalah soal nomor 4.
Oke, sekarang kita lihat soal nomor 5, yaitu elektrolisis lelehan Al2O3 dengan elektroda grafit. Nah, maka kalau lelehan gimana? Ya, ini mirip kayak soal nomor 4. Kita tulis dulu reaksinya. Al2O3 lelehan itu terurai jadi 2Al3+ ditambah 3O2-, ya. Nah, di sini adalah Al3+, dia di katoda, maka lihat dulu lelehan atau larutan. Nah, di sini adalah lelehan. Kalau lelehan, maka adalah dirinya sendiri yang direduksi. Kemudian kalau di anoda, lihat dulu elektrodanya grafit. Grafit itu apa? Karbon, ya. Nah, kalau karbon itu termasuk yang inert. Maka di sini adalah si oksigennya yang nanti akan dioksidasi. Maka reaksi di katoda itu adalah Al3+ direduksi menjadi Al. Sementara di anoda itu adalah oksigen, ya. Dirinya sendiri menjadi oksigen lagi, O2, ya. Nah, ini koefisiennya belum sama, ini 2, maka di sini ditambahnya 4 elektron. Oke. Nah, kemudian elektronnya udah sama belum? Belum. Maka yang atas kali 4, yang bawah kali 3. Langsung ya, di sini 4. Sini berarti 12, ini 4. Ini 6, ini 3, ini 12, ya. Elektronnya udah sama, maka menjadi 4Al3+ tambah 6O2- menjadi 4Al ditambah 3O2, ya. Nah, ini bisa bergabung enggak? Bisa, ini jadi Al2O3, ya. Nah, tulis dulu ya, ini jadi 4Al ditambah 3O2, ya. Maka di sini adalah 2 koefisiennya, ya. Nah, ini adalah reaksi elektrolisis lelehan Al2O3 dengan elektroda grafit. Jadi ini mirip kayak soal nomor 4. Kalau lelehan di situ mengandung kation logam golongan 1A2A-AlMn, maka dia nantinya di akhir itu akan dihasilkan kembali, ya. Nah, mungkin itu 5 soal kita simpulkan ya. Jadi kalau di katoda itu kan ngelihat kation K dengan K, ya. Nah, yang pertama kalian lihat adalah fasanya, larutan, atau lelehan. Nah, kalau larutan mengandung logam golongan 1A, 2A, Al, Mn, ya, atau misalnya selain, gitu kan. Nah, kalau misalnya mengandung golongan 1A, 2A, Al, Mn, larutan ya, maka itu adalah H2O yang direduksi. Kalau selain, itu sama kayak lelehan aturannya. Maka yang direduksi adalah logam itu sendiri, ya. Kadang ibu nulisnya adalah dirinya sendiri yang direduksi. Oke. Sekarang kalau anoda, yang pertama dilihat adalah elektroda. Elektrodanya itu ada 2 jenis. Ada inert sama tak inert, ya. Nah, inert itu PtCAU. Kalau inert, lihat anionnya itu sisa asam oksi atau asam lain. Kalau asam oksi itu nanti H2O. Kalau asam lain itu adalah dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri yang dioksidasi. Nah, kemudian kalau misalnya pakai elektrodanya tak inert, misalnya Cu, maka nanti si elektrodanya yang akan dioksidasi, ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari reaksi elektrolisis, aturan di katoda dan anoda, ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.